Oke, sekarang kita masuk ke pemuaian. Ya, kembali lagi bersama saya Irma Simanjuntak. Nah, kalau di pemuaian, kalau secara pengertian, yaitu perubahan benda bisa saja berupa bertambah panjang, ataupun lebar, ataupun luas, ataupun volume, kalau dia dikenai panas ataupun kalor. Kemudian jenis pemuaian zat, ya, yang pertama, kalau dia pemuaiannya berupa zat padat, ada 3, yaitu bisa berupa panjang, luas, ataupun volume. Kalau dia pemuaian zat cair, yang terjadi adalah pemuaian volumenya. Kalau dia pemuaian berupa gas, maka yang terjadi adalah pemuaian volumenya. Kemudian, kita membahas satu-satu. Yang pertama pada si pemuaian panjang. Nah, pada pemuaian panjang, kalau kita ambil pengertian, bertambah ukuran panjang suatu benda karena menerima yang namanya kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi beberapa hal, salah satunya itu perubahan suhu atau temperatur, simbolnya delta T, kemudian koefisien muai panjang daripada suatu bahan, biasa simbolkan dengan alfa. Nah, kemudian koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan, dan kemudian alat yang digunakan menyelidiki pemuaian benda itu ada namanya alatnya Musschenbroek. Oke, jadi bentuk alatnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada batang logam, ya, batang logam. Kemudian nanti dia ada pembakarnya di bawah, spiritus. Kemudian ada jarum penunjuknya yang menunjukkan berapa besar kira-kira perubahan panjang. Kemudian, nah ini kira-kira skema ataupun dia gambar sederhana kalau benda dikenai suatu panas ataupun kalor terjadi perubahan panjang. Kemudian, secara matematis, rumusan dari pertambahan panjang boleh dibuat menjadi delta L adalah alfa kalikan L0 kalikan dengan delta T. Kemudian, kalau kita buat ini keterangannya masing-masing, kalau dia delta L itu pertambahan panjang, ya. Kemudian alfa itu koefisien muai panjang dalam per derajat Celcius atau per Kelvin. Kemudian L0 adalah panjang awal dalam satuan meter kalau SI-nya, delta T sebagai perubahan suhu dalam derajat Celcius ataupun dia dalam Kelvin. Oke. Nah, kemudian kalau L atau panjang akhir itu bisa kita cari dari panjang mula-mula tambah perubahan panjang. Ya, kita anggap persamaan 2. Nah, kalau persamaan satu tadi dengan persamaan kedua, kita gabungkan menjadi rumusannya L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Di sini delta T, kalau delta adalah perubahan suhu atau suhu akhirnya ke suhu awalnya kita kurangi. Oke, kemudian yang kedua adalah pemuaian luas. Nah, kalau pemuaian luas disimbolkan dengan A, maka pemuaian luas, rumus matematisnya adalah delta A adalah beta kali A0 kalikan dengan delta T. Kalau kita buat di sini dia keterangannya, A0 sebagai luas awal benda, delta A pertambahan luas, kemudian beta itu koefisien muai luas, seandainya koefisien muai panjang diketahui, kita tinggal kalikan 2 si alfa tadi. Kemudian delta T adalah sebagai perubahan suhunya. Nah, kemudian sama seperti panjang tadi, berarti luas akhir adalah luas mula-mula ditambah berapa besar pertambahan luasnya. Kalau kita substitusi, boleh menjadi rumusnya, luas akhir adalah luas mula-mula kali 1 tambah beta kalikan dengan delta T. Oke, ini kalau dengan si pemuaian luas. Nah, selanjutnya pemuaian volume. Volume, kalau simbolnya itu adalah V besar ya. Jadi kalau matematisnya adalah delta V adalah V0 kali gamma kalikan dengan si delta T. Kalau keterangannya V0, kalau yang sampai simbolnya 0 pasti kondisi awalnya. Dan volume satuan SI-nya adalah meter kubik. Delta V sebagai pertambahan volumenya. Kemudian gamma adalah koefisien muai luas, di mana gamma itu adalah sama dengan 3 alfa. Jadi kalau tadi koefisien muai panjangnya itu sebagai si alfa, seandainya kita mau bawa ke pemuaian volume, kita tinggal kalikan saja si 3 kali koefisien muai panjang tadi. Delta T sebagai perubahan suhunya dalam derajat Celcius atau dalam Kelvin. Sama seperti dua rumus sebelumnya, mencari volume akhir adalah volume mula-mula tambah berapa besar pertambahan ataupun perubahan volumenya. Kemudian, maka boleh kita peroleh rumusnya,
volume akhir adalah volume mula-mula kali 1 tambah gamma kalikan dengan delta T. Kemudian, pemuaian zat pada dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pemasangan sambungan rel kereta api, di mana jarak antar sambungan pada waktu siang hari lebih rapat daripada pada waktu malam hari. Kemudian yang kedua, pemasangan kaca jendela ataupun pintu dibuat dia bercelah. Kemudian yang ketiga, jembatan logam dibuat bercelah. Yang keempat, kawat telepon ataupun kawat listrik dipasang dia kendor. Kemudian berikutnya, yang ketiga tadi adalah pemuaian zat padat. Berikutnya pemuaian pada zat cair. Nah, di sini boleh dilihat pada anomali air yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada saat kita membahas si azas Black. Di mana pada proses anomali inilah sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air, yaitu pada 0 sampai 4 derajat Celcius itu volume air menyusut. Tapi kalau lebih dari 4 derajat Celcius, volume air itu memuai. Kemudian berikutnya pemuaian gas. Alat yang digunakan yaitu namanya dilatometer. Koefisien muai volume itu simbolnya adalah si gamma. Untuk daripada si gas ini ya. Dan kemudian untuk semua jenis gas besarnya sama yaitu 1/273 derajat Celcius atau 0,037 per derajat Celcius. Untuk contoh pertama tentang pemuaian, kita ambil dari pemuaian panjang ya. Jarak sambungan antara dua rel pada suhu 20 derajat Celcius adalah 11 mm. Jarak sambungan antara dua rel. Oke, kita gambarkan dulu ya. Kira-kiranya kondisinya ya. Jadi kalau misalkan dikatakan dia rel yang pertama. Ya, ini dia sih kita belum tahu berapa ya. Bentar, dihapus dulu. Oke. Kemudian dia sambungan yang kedua. Ini yang kedua. Oke, jarak antar sambungannya ini adalah 11 mm. Nah, gini kan? Ini terjadi pada suhunya itu 20 derajat Celcius. Jadi masih berjarak 11 mm kalau dia suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian, jika setiap rel ini panjangnya adalah 20 meter. Nah, misalkan ya si 20 meter ya, nggak usah panjang sekali kita gambar. Kemudian, dan dikasih tahu bahwasanya nilai koefisien muai panjangnya itu adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Maka ditanyakan, pada suhu berapakah, ya kan, pada suhu berapakah kedua sambungan daripada rel itu berhimpit. Berarti kalau sudah berhimpit, tidak ada lagi jarak antar rel. Atau kalau kita ambil ini ya, kalau kita ambilkan ini kan dia relnya itu sama persis. Maka kesimpulannya apa? Rel itu sudah bertambah panjang. Karena kan kondisinya berhimpit. Berapa besar pertambahan panjang daripada masing-masing rel itu pasti sama. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau buat, berapa sebenarnya si delta L ini? Nah, karena si rel ini persis sama, berarti perubahan panjangnya juga sama. Karena tadinya berjarak 11 mm, berarti perubahan panjangnya si 11 mm ini kita bagi 2. Ya kan, karena sama-sama memanjang dua-duanya. Berarti sama dengan berapa? 5,5 mm. Atau boleh kita buat dalam SI-nya 5,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke. Yang ditanyakan berapa suhunya itu kalau dia sudah sampai dia berhimpit. Udah kita bawa saja ke pemuaian panjang ini ya. Delta L sama dengan L0 kalikan alfa dikalikan dengan si delta T. Oke, saya lingkari dulu ya si rumusnya. Oke, biar kelihatan. Sap ya. Oke. Nah, ini baru kita buat delta L-nya berapa itu? Sudah nampak ya, 5,5 kali 10 pangkat minus 3. L0-nya adalah si 20. Alfanya 1,1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, perubahan suhu berarti suhu akhir kurang suhu awal. Kenapa dia bisa bertambah panjang? Pasti karena dikenai kalor. Itu kan tadi seperti itu. Berarti kesimpulannya apa? Suhu sesudah dia berhimpit lebih tinggi daripada suhu awal. Berarti delta T di sini berapa suhu sesudah berhimpit dikurang. Suhu awalnya tadi sama dengan 20 derajat Celcius.
kan gitu. Oke, sederhanakan kiri kanan. Ya, kita tewaskan. Berapa yang kita tewaskan? 5 ya. Udah, kemudian sederhanakan lagi. 20 dibagikan 5 kan bisa berapa? 4. Oke, yuk kita lanjutkan ke atas. Ya, kita lanjutkan ke atas. Berarti tadi boleh kita buat, ini tinggal berapa tadi? 10 pangkat min 3 ya. Sama dengan ini tinggal berapa? 4 kali 10 pangkat min 5 kalikan dengan T dikurang 20. Oke. Kemudian di sini boleh kita naikkan lah ini pangkatnya. Berarti jadi berapa? 10 pangkat 2 ya, cocok ya. Kita bagi 4 ya. Sama dengan dia T dikurangkan dengan 20. 10 pangkat 2 adalah 100. 100 bagi 4 adalah 25. Berarti kan 25 sama dengan T dikurangkan dengan 20. Atau T-nya sama dengan 45 derajat Celcius. Oke, berarti kesimpulannya apa? Supaya dia berhimpit atau tak ada lagi jarak antar rel, maka dia suhunya harus bersuhu 45 derajat Celcius. Lanjut kita kepada soal berikutnya. Jadi ada sekeping aluminium panjangnya 40 cm, lebar 30 cm. Nah, kemudian dia ini dipanaskan dari suhunya 40 sampai 100. Dari dikasih tahu dia koefisien muai panjang dari aluminiumnya 2,5 kali 10 pangkat 5. Tentukan luasnya. Luas aluminium tersebut sesudah dia pemuaian. Oke, ditanyakan luas ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, karena dia bawa ke luas, maka kita cari dulu luas mula-mula. A0 ya. Nah, mencari luas mula-mula, tinggal kita kalikan saja panjang kali lebarnya. Panjangnya itu 40 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 1. Kalikan lebarnya 3 kali 10 min 1, berarti 12 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya meter persegi. Nah, kemudian kita cari perubahan suhunya. Perubahan suhu kan berarti 40 ke 140, jadi 100 derajat Celcius ya. Atau 10 pangkat 2 dalam satuan derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian ini kan dikasih tahu ada koefisien muai panjangnya 2,5 kali 10 min 5 per derajat Celcius. Nah, karena ditanyakan pemuaian luas, maka harus kita bawa ke beta, di mana beta itu 2 kali alfa. Nah, kita tinggal kalikan saja, berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Oke, sesudah kita mencari si beta, ya udah kita cari saja sekarang luasnya sesudah pemuaian. Sama dengan luas mula-mula atau A0 kali 1 ditambah beta kalikan dengan delta T. Oke, nah next ya. A0-nya sudah ada kan, 12 kali 10 pangkat minus 2. Kalikan 1, tambahkan dengan si betanya itu ada tadi kan, 5 kali 10 min 5. Perubahan suhunya adalah 100 atau 10 pangkat 2. Oke, 12 kali 10 pangkat min 2 ya, kita buka kurungkan. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 1 tambah 5 kali 10 pangkat minus 3. Tutup kurungkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita tarik dulu ke atas. Kita warnai dulu warna merah. Ya, warna merah. Tarik. Oke. Nah, kita lanjutkan dalam menyelesaikan angka-angkanya ya, nak ya. Berarti A atau luasnya adalah 12 kali 10 pangkat minus 2. Kita buka kurungkan. Nah, ini 5 kali 10 pangkat minus 3. 5 kali 10 pangkat minus 3 berarti setara dengan 0,005 ya. 0,005. Oke, berarti kita buatkan menjadi 1 tambah 0,005 jadi 1,005. Oke, maka luasnya itu sesudah pemuaian tadi atau A sama dengan kita tinggal kalikan saja. 12 kali 5, 12 ke 1, 12 ya, 0,06. Dalam satuan dia meter persegi. Oke, maka inilah luasnya sesudah pemuaian. Nah, sesudah tadi contoh soalnya ada 2. Berikutnya kita ke soal mandiri. Ya.
Untuk soal yang pertama, batang logam bertambah panjang menjadi 0,4% jika mengalami kenaikan suhunya 20 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan agar pertambahan panjang menjadi 1%, suhunya harus dinaikkan sebesar berapa derajat Celcius. Itu yang soal mandiri yang pertama. Nah, soal mandiri yang berikutnya, di dalam sebuah gelas yang volumenya itu 200 ml, terdapat alkohol sebanyak 192 ml, suhu keduanya sama 10 derajat Celcius. Jika pada saat pemanasan alkohol dianggap tidak menguap, maka sampai suhu berapakah pemanasan tersebut diperkenankan agar alkohol tidak tumpah? Nah, di sini ada diketahui berapa alfa gelas dan berapa gamma alkohol. Oke, selamat mengerjakan. About the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up.